Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Religi, selamat datang di podcast KUA Kecamatan Panti. Ruang diskusi yang menyajikan berita penting, inspiratif, dan juga bermanfaat tentunya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu tema yang sangat menarik dan sangat dekat di kehidupan masyarakat, terutama masyarakat Islam di Indonesia. Apa itu? Yaitu Kantor Urusan Agama atau bisa disingkat KUA. Nah, seringkali kita mendengar kata KUA itu ketika orang mau daftar menikah atau mau melaksanakan pernikahan. Nah, baru kata-kata KUA itu keluar. Nah, bahkan di dalam stigma masyarakat itu, kata KUA sendiri itu lekat hubungannya dengan kantor menikah. Nah, maka dari itu di sini kita akan membahas tentang tugas dan fungsi KUA itu bukan hanya sekedar menikahkan orang saja, tetapi fungsi KUA itu sangat luas. Maka dari itu, melalui PMA nomor 24 tahun 2024, pemerintah menegaskan lagi terkait tugas dan fungsi KUA itu bukan hanya menikahkan orang saja. Nah, maka dari itu kita akan menghadirkan salah satu narasumber yang sudah mumpuni di bidangnya. Maka dari itu kami undang, monggo Pak di sini hadir bersama kita yaitu Bapak Iqmal Muntador selaku Kepala KUA Kecamatan Panti. Selamat datang di podcast ini Pak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Mas Dedi. Terima kasih telah mengundang kami di podcast KUA Kecamatan Panti. Siap. Nah, sudah datang narasumber kita, maka dari itu kita akan menanyakan nih bagaimana terkait implementasi ataupun tugas dan fungsi KUA dan juga apa tantangan serta harapan ke depannya. Nah, maka dari itu yang pertama Pak, bisa dijelaskan terlebih dahulu apa sih itu KUA, maksudnya itu bagaimana, terus di dalamnya itu fungsi terus strukturnya itu bagaimana, terus di PMA nomor 24 tahun 24 itu bagaimana latar belakang kok bisa PMA ini muncul Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Terima kasih Mas Dedi. Jadi begini, Kantor Urusan Agama, kalau kita kenal dengan KUA, itu sebenarnya secara historis, sejarahnya sudah ada semenjak sebelum kemerdekaan. Tepatnya itu di zaman kolonial Belanda. Kita kenal KUA itu dengan lembaga kepenguluan. Lembaga penguluan dalam saat itu ya adalah lembaga swasta yang mana dibiayai dan juga didanai oleh masyarakat. Sehingga kita kenal kalau KUA itu ada di pinggir masjid, dan bahkan kebanyakan sudah di seluruh Indonesia KUA itu berada di masjid. Oh, berarti awalnya itu bukan di bawah naungan negara, malah swasta berarti? Swasta. Di zaman kolonial. Kemudian datanglah Jepang, berubah menjadi Sumubu ataupun Sumuka. Sumubu itu kalau kita bahasakan adalah KUA di pusat. Yang dipimpin langsung oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau memimpin Sumubu di Jawa dan Madura. Sedangkan kalau Sumuka itu bahasa lainnya adalah Kantor Urusan Agama di level keresidenan. Saat itu lantas kemerdekaan sudah diraih oleh Republik Indonesia tahun 46, tepatnya didirikanlah namanya Departemen Agama. Sehingga di level bawah seperti Kantor Urusan Agama sudah dikenal dengan bahasa Kantor Jawatan Agama. Sedangkan secara regulasi yang kami temukan ada beberapa regulasi yang menjadi dasar Kantor Urusan Agama ini bertahan sampai saat ini. Nah, pada keputusan Menteri Agama nomor 517 tahun 2001 diatur tentang organisasi tata kelola ataupun tata kerja
dari kantor urusan agama. Kemudian ganti di PMA nomor 34 tahun 2016, agak luas lagi, sehingga dan sekarang kita mengenal PMA nomor 24 tahun 2024 tentang organisasi tata kelola tata kerja kantor urusan agama. Apa yang dimaksud dari sejarah ini dari awal sampai akhir? Memang ingin menghadirkan kepada masyarakat bahwa kantor urusan agama itu bukan saja kantor layanan pernikahan. Jadi memang melingkupi dari urusan agama di masyarakat. Sehingga di peraturan ini lebih menjembatani daripada kebutuhan masyarakat terkait urusan dan layanan keagamaan. Oke, berarti mengalami 3 kali perubahan di peraturan, gitu. Nah, untuk lebih detailnya lagi, Pak, bisa dijelaskan bagaimana layanan KUA itu diatur dalam PMA ini, Pak? Kan kita ketahui kan KUA hanya menikah saja. Nah, itu di PMA ini bagaimana, Pak, untuk layanan? Ya, itu mungkin stigma yang terus-menerus yang nggak bisa berubah dari masyarakat. Ya perlu kita sampaikan langsung. Siap. Memang di PMA yang terbaru ini banyak layanan yang harus kita persembahkan, kita berikan kepada masyarakat. Di antaranya ada 10 tupoksi insya Allah yang ada di PMA nomor 24 tahun 2024 ini. Ini yang pertama tentang layanan pernikahan yang biasa kita sudah jalankan ini. Yang kedua tentang layanan wakaf, layanan bimbingan, layanan penerangan agama Islam, layanan kemasjidan, layanan konsultasi syariah, dan mungkin layanan sosial keagamaan lainnya yang diperlukan oleh masyarakat bersama lintas sektoral. Nah, ini kan sudah banyak, ada 10 tadi kata Pak Iqman. Nah, ini menarik sekali. Nah, di lapangan itu, Pak, adakah contoh nyata atau konkret bagaimana regulasi ini diimplementasikan, Pak? Iya, betul. Setiap aturan memang harus kita implementasikan, kita aktualisasikan kepada masyarakat agar masyarakat bisa mendapatkan layanan yang kita berikan. Nah, diantaranya mungkin kalau layanan wakaf, kita tahu bahwa tanah wakaf yang ada di sekitar kita, di lingkungan kita, itu banyak yang belum disahkan, sehingga menimbulkan sengketa daripada ahli waris dan juga masyarakat. Maka kita terjun dan hadir di depan mereka untuk bisa melegalkan, mengesahkan dari tanah wakaf tersebut, sehingga BPN dalam hal ini membantu untuk terselesainya sertifikasi wakaf itu sendiri. Di KUA Panti, alhamdulillah pada tahun ini mendapat kuota sebanyak 70 untuk sertifikasi tanah wakaf yang difokuskan kepada madrasah, musola ataupun masjid. Nah, saya pikir ini merupakan cara bagaimana masyarakat bisa merasakan dampak dari program-program yang ada di KUA, meskipun itu bersifat sinergi dengan BPN. Begitu juga di level lain. Jadi layanan bimbingan. Layanan bimbingan kita kenal itu ada 2 jenis ya. Bimbingan pranikah dan juga bimbingan pasca nikah. Bimbingan pranikah kita kenal BINWIN bagi calon pengantin, dan juga BUS untuk usia sekolah, dan BRUN adalah untuk usia nikah yang dikhususkan pada pondok pesantren ataupun kuliah. Juga kita hadir pada program pusaka. Pusaka dalam hal ini yakni program pasca menikah. Setelah menikah mungkin ada konsultasi terkait keluarga, terkait perekonomian keluarga dan lain sebagainya.
dan mungkin ada yang dilupakan, Mas Dedi. Ada yang namanya BB4 yang mungkin untuk hadir atau tidak, ada dan tiada, maka kita hadirkan di sini sebagai sebuah konsultasi keluarga di masyarakat. Nah, bagaimana menyikapi dengan keluarga yang begitu unik permasalahannya, kita hadir di sana untuk bisa minimal menjadi solutif bagi permasalahan masyarakat. Berarti tujuannya untuk menciptakan keluarga yang sakinah, seperti itu. Nah, kita ketahui sendiri Pak, dalam menjalankan layanan itu kan tentu tidak terlepas dari adanya tantangan Pak. Nah, menurut Bapak itu bagaimana? Apa saja tantangan yang dihadapi dalam penerapan PMA nomor 24 tahun 2024 ini oleh KUA itu sendiri Pak? Iya. Bisa disebutkan. Ini mungkin bukan permasalahan khusus ya. Semua kantor insya Allah sama menghadapi tantangan yang ada di lembaganya sendiri. Jadi setiap lembaga pemerintah kita kenal dengan SDM. Satu, SDM yang kita punya dalam hal ini di KUA Panti, alhamdulillah sudah mencukupi. Tinggal yang kedua adalah kepemimpinan. Kepemimpinan ini dalam hal ini harus kita bisa, kami sendiri harus bisa memanage, mengatur agar semua layanan yang ada di KUA ini bisa tersampaikan, dirasakan oleh masyarakat itu sendiri. Kemudian ini yang agak banyak sudah dikeluhkan oleh teman-teman KUA itu sendiri adalah sarpras, sarana dan prasarana. Karena kalau tidak ada sarpras ya kurang maksimal gitu, maksimal layanan dalam melaksanakan pelayanan itu sendiri. Dan yang terakhir adalah literasi masyarakat. Artinya literasi masyarakat ini bagaimana masyarakat paham terkait layanan yang ada di KUA. Ya bagaimana kita harus menjadi satu tim, bukan menjadi satu tim untuk melaksanakan layanan itu bisa dirasakan oleh masyarakat. Dengan cara apa? Ya kita bagi dari semua personel yang ada untuk bisa melaksanakan layanan-layanan KUA itu pada masyarakat. Mungkin itu menjadi dasar bagaimana tantangan itu bisa kita selesaikan. Harus adaptif tentunya gitu, terutama terkait perubahan zaman ini yang mana dulu konvensional, sekarang memanfaatkan banyak media digital. Iya betul ya. Kita mungkin dalam media sosial jarang kita manfaatkan. Makanya dengan media sosial begitu Facebook, TikTok, YouTube, Instagram, dan juga Instagram, kita maksimalkan murni memang untuk kepentingan KUA untuk masyarakat dan dirasakan juga oleh masyarakat, sehingga dampak dari program-program yang ada di KUA itu bisa dirasakan oleh mereka. Lebih memudahkan nanti ya intinya. Nah, terakhir ini Pak, mungkin apa harapan Bapak terhadap keberadaan KUA ini dengan regulasi PMA nomor 24 ini Pak, tahun 2024? Harapannya dari adanya peraturan Menteri Agama nomor 24 tahun 2024 ini, mungkin dari awal sudah kami sampaikan, baik sejarah, layanan ataupun tantangan itu mengerucutnya hanya satu, yakni bagaimana kita bisa memberikan pelayanan pada masyarakat secara baik sesuai jargon dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember menuju JT dan WBK. Kita harus bisa bersikap bersinar. Apa itu bersinar? Bersinar itu bersih melayani, inovatif, akuntabel dan ramah, dan santun. Sehingga dengan jargon tersebut kita bisa melaksanakan yang pertama perintah atasan dan juga
apa yang dirasakan masyarakat bisa memuaskan. Oke, jadi sangat inspiratif sekali terkait penjelasan yang disampaikan oleh Bapak Iqmal Muntador selaku Kepala KUA Kecamatan Panti. Nah, Sobat Religi, jadi dapat disimpulkan bahwa KUA itu saat ini sedang adalah institusi vital yang sedang bertransformasi. Nah, jadi yang mulanya itu kita atau masyarakat kenal itu KUA, oh hanya kantor menikah saja untuk daftar nikah atau apa. Nah, itu sekarang sudah bertransformasi, guys. Jadi pusat layanan keagamaan yang menyentuh hampir semua aspek kehidupan di masyarakat. Nah, maka dari itu kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Iqmal selaku narasumber yang sudah memberikan informasinya secara konferensif. Nah, semoga apa yang disampaikan beliau dapat bermanfaat bagi kita semua, sehingga kita dapat mendukung transformasi KUA ini menjadi KUA yang tidak hanya dikenal menikah saja. Nah, maka dari itu bagaimana caranya kalian bisa mendukung kami di podcast ini dengan cara subscribe dan juga like, kalau bisa share juga terkait informasi-informasi penting dari kami agar tidak ketinggalan. Maka dari itu kami akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih juga Bapak Iqmal sudah hadir di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.